Judul karya Kepalsuan Cinta. Bab 35. Penulis Neng. Di rumah baru, pagi ini aku memutuskan untuk bangun pagi, lalu melakukan tugasku seperti biasanya. Meskipun belum ada asisten rumah tangga yang membantu, tapi aku begitu bersemangat pagi ini. Sebagai bentuk ucapan terima kasihku pada Mas Arga, pagi ini sengaja aku memasak makanan kesukaannya. Terasa lelah karena semua dikerjakan sendiri, tapi sensasinya sungguh berbeda. Waktu tinggal bersama Kangjeng Mami, pekerjaan ringan terasa berat karena merasa tertekan. Sementara semenjak aku pindah rumah, semua pekerjaan berat terasa mudah karena aku menjalaninya dengan hati bahagia. Benar bukan? Bahagia itu tidak terletak dari pandangan orang, melainkan dari hati kita sendiri. Krep. Sayang, apa yang kamu masak? Sejenak, aku menghentikan kegiatanku yang tengah mengaduk masakanku. Menghela napas dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Berusaha tenang menghadapi manusia yang ingin kuhindari selama ini. Masak makanan kesukaanmu, Mas, jawabku. Tanganku mulai melanjutkan kegiatanku, meski harus dengan menahan geli, karena napas yang berhembus tepat di ceruk leherku. Wangi yang masak? Mas Arga sedikit terkekeh menggodaku. Wangi aku maksudnya? Aku tersenyum tipis. Iya, dibandingkan wangi masakan, aku lebih tertarik dengan wangi yang memasaknya. Masih dengan kegiatannya, bahkan Mas Arga semakin intens menghirup aroma tubuhku. Sekuat tenaga, aku menahan geli. Ternyata, hidup hanya berdua itu cukup menyenangkan ya, Ra? Mas Arga melerai pelukannya, lalu berjalan menuju kulkas yang berada di samping meja makan. Tentu saja, aku mengangguk dengan wajah berbinar, mematikan kompor, lalu memutar tubuh menghadap pada Mas Arga yang tengah mengambil sesuatu dari dalam kulkas. Mas, apa itu? Tanyaku. Kala netraku menangkap Mas Arga tengah meminum sesuatu dari sebuah bungkusan plastik. Sebuah cairan berwarna hitam pekat. Kenapa aku baru tahu kalau ada minuman seperti itu di dalam kulkas? Ini jamu kiriman Mami, jawabnya, sembari melanjutkan tegukannya, hingga tandas. Wajahnya sedikit nyengir, tapi dia terlihat berusaha untuk menelannya. Memang, bungkusan tersebut ke dalam tempat sampah yang berada di dekat kakiku. Jamu, tanyaku mengerutkan kening. Iya, jamu penyubur, biar kita bisa punya anak secepatnya. Mas Arga tersenyum sendu, lalu berjalan menarik salah satu kursi makan, mendaratkan bokongnya di sana, lalu menatapku intens. Punyamu masih dimakan setiap hari juga kan, Ra? Tanyanya dengan pandangan menelisik tajam. Iya, masih. Aku mengangguk kaku dengan suara bergetar. Aku harap kita bisa punya anak secepatnya, Ra. Dia beranjak berdiri, lalu berjalan menuju kamar kami yang berada di lantai 2. Aku menunduk kaku, mencengkeram ujung apron yang masih kugunakan. Entah kenapa, ada setitik rasa bersalah dalam benakku. Ternyata selama ini, Mas Arga begitu banyak berharap dariku. Dia juga berusaha meminum jamu yang terasa pahit itu. Sementara aku tahu persis jika Mas Arga tidak menyukai rasa pahit. Tapi sejenak segera aku enyahkan pemikiran tersebut. Mas Arga sudah merenggut semua mimpiku, dan aku akan membencinya di sisa umurku. Ting! Ra, sedang apa? Aku menoleh pada ponsel yang berada di sampingku. Menghentikan aktivitas bacaku, aku lebih tertarik dan penasaran pada notif di ponselku sekarang. Arka? Dia yang menghubungiku. Ya, semenjak pertemuan terakhir kami, aku memutuskan untuk membalas chat dari Arka. Tentunya kalau Mas Arga sudah berangkat kerja atau sedang tidak berada di sampingku. Sedang membaca buku, balasku jujur. Ra, kapan kita bisa bertemu? Aku tidak tahu, Kak. Bagaimana kalau siang ini? Aku akan memastikan dulu keadaan di rumah, Kak. Baiklah, aku menunggumu, Raraku.
Sejenak aku terdiam, menimang keputusanku untuk bertemu dengan Arka diam-diam. Benarkah ini? Arka adalah pria yang paling aku cinta. Dia cinta pertamaku. Dia adalah bagian dari mimpiku. Tapi tak bisa kupungkiri jika aku juga merasa takut jika sampai Mas Arga tahu semuanya. Mas, bolehkah aku keluar rumah? Kuputuskan untuk mengirimi Mas Arga chat, meminta izin untuk keluar dari rumah. Bagaimanapun, rasa takut itu masih menyelimuti hatiku. Tidak tanpa diriku. Singkat, padat, jelas juga menyebalkan. Harusnya aku tahu jika pasti akan seperti itu jawabannya. Aku mendesah lesu. Ra, siapkan dirimu. Sepulang aku kerja, kita akan makan malam di luar. Aku tahu kamu pasti bosan di rumah terus. Hish, bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin kebebasan. Aku bukan binatang peliharaan yang harus selalu dikurung. Baiklah, Mas. I love you, Ra. Kumatikan ponselku tanpa mau membalas chat terakhirnya. Segera kuputuskan pada Arka bahwa aku tidak bisa menemuinya hari ini. Dengan lapang, Arka bisa menerimanya. Ya, aku tahu Arka adalah satu-satunya orang yang mau mengerti aku. Minuman dengan gelas tinggi berhias sepotong jeruk dengan warna orange yang menyala sudah tersaji di meja. Beberapa lilin sudah menyala. Makanan yang dipesan pun sudah tersedia. Makan malam romantis seperti ini sudah sangat biasa bagiku. Mas Arga sudah duduk dengan manis di hadapanku. Aku hanya bisa menundukkan pandanganku, menatap makanan yang terasa hambar bagiku. Ra, ayo makan. Suara Mas Arga memecah keheningan di antara kami. Aku mengangguk dan mulai meraih gelas di hadapanku, menyesapnya perlahan dan hati-hati. Ra, aku sangat mencintaimu. Mas Arga menatapku dengan tatapan teduhnya. Aku tersenyum tipis lalu mengangguk. Kamu tidak berniat membalas kata cintaku, Ra? Terlihat wajah Mas Arga begitu penuh harap. Aku... Arga! Kami menoleh secara bersamaan. Kalau aku lihat sesosok perempuan cantik dengan pakaian kurang bahan, tengah berjalan lenggak-lenggok menuju kami. Tasya! Hei, kamu di sini? Mas Arga berdiri, lalu menyalami Anastasia. Perempuan itu lagi. Seketika ada rasa tidak suka di hatiku kalau melihat Mas Arga tengah menjabat tangannya. Iya, kebetulan aku habis meeting di ruangan sana. Kamu sendiri sedang apa? Tanyanya dengan ujung mata melirik padaku. Aku sedang makan malam bersama istriku, Mira. Mas Arga tersenyum menatapku. Oh, boleh gabung di sini? Tiba-tiba saja perempuan itu menaruh kursi di sampingku, lalu duduk meski tanpa izin dari kami. Perempuan menyebalkan. 1 menit, 2 menit, 3 menit, waktu berlalu dan aku semakin kesal karena Mas Arga dan Anastasia kembali asyik dengan dunianya sendiri, membicarakan banyak hal yang bahkan sama sekali tidak aku mengerti. Ini seperti deja vu saja. Mas, aku mau ke toilet sebentar ya. Akhirnya aku memutuskan untuk sejenak menjauh dari mereka. Iya sayang, mau Mas antar? Tawarnya dengan senyuman lembutnya. Aku menggeleng. Tidak Mas, Mira bisa sendiri. Aku berjalan menuju arah toilet wanita. Sengaja berlama-lama di sana hanya karena ingin menghindari 2 manusia menyebalkan yang tengah asyik bercanda ria. Kenapa juga rasanya hatiku begitu panas? Hampir 1 jam. Biasanya Mas Arga akan segera menyusulku, bahkan ketika aku menghilang hanya 5 menit saja. Ini tumben sekali. Aku sengaja berlama-lama selama 1 jam. Mas Arga tidak ada menyusulku. Dengan kesal, aku segera beranjak keluar dari toilet, berjalan menuju mejaku kembali. Loh, Mas, kenapa mejanya sudah dibersihkan? Suami sama teman saya tadi mana ya? Tanyaku kebingungan. Kalau melihat meja tempat kami makan tadi sudah dirapikan kembali oleh 2 orang pelayan. Loh, memangnya mbaknya gak dikasih tahu ya? Tadi teman mbak tiba-tiba saja kejang-kejang dan langsung dilarikan ke rumah sakit sama suami mbak. Tadi mereka sangat terburu-buru. Loh, kok saya tidak dikasih tahu? Tanyaku bingung.
Mungkin karena panik, Mbak, ucap si pelayan dengan raut kebingungan. Tas saya dari sini kemana ya, Mas? Seketika aku mengingat tas kecil yang tadi aku bawa. Saya kurang tahu, Mbak. Pelayan tersebut akhirnya beranjak pergi setelah selesai menjawab pertanyaanku. Dengan amarah yang membuncah, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari restoran ini. Hatiku begitu kesal dengan perlakuan Mas Arga malam ini. Sebentar, aku tidak memiliki uang. Ponselku juga berada di dalam tas yang raib itu. Hari sudah semakin gelap. Aku tidak mengenali lingkungan ini. Aku tidak mengenal siapapun di sini. Lalu, bagaimana caranya aku bisa pulang? Seketika, tubuhku bergetar hebat. Rasa takut mendominasi. Di situasi seperti ini, biasanya tangan Mas Arga akan menjulur tepat ke arahku. Mas, tolong Mira.